Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya, segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara terkasih, selamat pagi berkat dalam. Nubuat Yesus tentang kehancuran bait Allah bukan berarti ia tidak senang dengan keberadaan bait Allah tersebut. Dalam beberapa perikop kitab suci, bait Allah yang sejatinya menjadi tempat manusia berjumpa dengan Allah, ironisnya tidak membuat manusia merasakan kehadiran yang ilahi atau menjadi tanda kehadiran itu. Tanda-tanda yang mendahului kehancuran bait Allah dikisahkan secara menakutkan. Meski demikian, Yesus meminta para muridnya untuk waspada, untuk tidak takut dan tetap berjaga-jaga. Undangan Yesus untuk tidak takut dan tetap berjaga-jaga tak lain dan tak bukan ingin menunjukkan bahwa yang terpenting dari bangunan bukan kemegahannya, tetapi dari setiap konstruksi bangunan rohani atau bangunan iman para anggotanya, yakni manusia itu sendiri sebagai bait Allah yang hidup. Saudari dan saudara, aneka ragam pengalaman pahit yang datang silih berganti justru menjadi kesempatan bagi kita untuk menjadi saksi akan kebaikan Tuhan. Hal ini memang terdengar sulit, bahkan hampir tidak mungkin dilakukan. Ada kalanya kita mengalami krisis iman. Ada kalanya kita kalah sebelum berperang melawan keadaan. Meskipun demikian, iman boleh diguncangkan, tetapi tidak mungkin dilenyapkan. Dalam situasi apapun itu, kita harus tetap bertekun dalam iman dan berharap kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati saudari dan saudara sekalian.